sudah baik tapi belum masuk Islam, ya jelas nggak digaji sama Allah, dan ini sudah ketetapan Allah. Ini yang kayak gini nih biasanya lahir daripada kurangnya yakin dengan apa yang Allah sampaikan, kurang ngaji intinya, atau salah guru. Jadi dibilang ya Allah, yang penting semua agama, yang penting kita jadi orang baik apapun agamanya. Nah ini mulai ini minumnya teh botol sosro. Apapun agamanya yang penting kita tuh baik. Ini udah terkontaminasi nih akidah ini, pluralisme itu bahaya. Ini bahaya, orang dia nggak yakin sama agamanya sendiri bahwa satu-satunya Islam itu yang menyelamatkan. Nah Pak ya, nah maka ini tadi saya mau ngomong apa ke sana tuh ya, aku bisa ke sana mandi ya. Tadi saya mau ngomong apa tadi, lupa tuh cari jadinya. Niat mandi itu kan jadi lupa kan jadinya. Lupa tadi ada hubung kaitnya tuh, yang ada mau saya hubung kaitkan tadi tuh. Bapak bisa nebak nggak? Bisa nerawang nggak Pak? Nggak bisa. Ya udah begitulah intinya lah ya. Jadi mandi itu intinya syaratnya nggak boleh terhalang jadinya. Maksudnya tadi kalau mandinya nggak sah maka sholatnya nggak diterima. Tapi kan saya udah sholat. Ya sama kayak tadi kasusnya. Lah bapak nggak memenuhi, bapak udah kerja tapi kerjanya nggak di jam kerja, lagi mana mau minta gaji? Jelas kira-kira Pak ya. Nah, jadi nggak bisa sekedar tapi kan saya, Allah maha tahu lah. Nah, kan biasanya gitu tuh cara pelarian yang nggak mau disalahin tuh, Allah maha tahu lah, saya juga udah berbuat semampu saya. Loh gimana semampu bapak, orang jelas-jelas mandinya nggak sah? Itu nggak mampu namanya, tapi nggak tahu alias bodoh itu ini. Cuman nggak diakui aja ini kan. Ya kalau memang salah, akui dulu salah, baru ada taubatnya. Kalau orang salah nggak ngaku salah tapi nyari pembenaran, nggak bakal bisa taubat. Nah ini penting ini jadinya ya, penting sekali awal itu ya, ngaku salah dulu ya. Nah nantinya bagaimana solusinya? Mau nggak mau qadha sholatnya itu diulang. Berapa tahun ya? Saya dulu nggak pernah niat mandinya itu. Nah misalnya ini yang terjadi sama seperti di zaman sahabat. Jangankan di zaman kita gitu ya. Di zaman sahabat Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman. Ada sahabat Nabi namanya Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Beliau aja ngelihat engkong-engkong aki-aki sholatnya nggak bener, nggak tumak ninah tuh Pak. Terus si Sayyidina Hudzaifah ini sahabat Nabi ini nanya, "Kong, kakek, aki, engkong," maksudnya bahasa kita usah engkong ya, maksudnya bahasa Sayyidina Hudzaifah kong gitu kan nggak enak ya. Kakek, bapak, udah berapa lama sholat kayak gini? Ini udah berapa lama? Oh saya sepanjang usia ya kayak gini, sholat udah 30-an tahun, 40 tahun saya sholat kayak gini. Maka kata beliau, Pak, bapak kalau sholatnya kayak gini, bukan saya yang ngomong ini, lau mutta ala hada mutta ala ghairi millati Muhammad. Bapak kalau kayak gini sholatnya, terus meninggal dunia mati, bapak matinya nggak membawa agama Nabi. Coba kayak apa itu Pak? Apa nggak radikal itu? Ini kan agak keras itu Pak. Kalau ngomong kayak gitu Pak, ngomongnya langsung mati lagi. Pak kalau mati kayak gini, matinya nggak Islam. Coba gimana itu? Padahal, tapi kan saya sholat, tapi kan, coba mau tapi kan gimana orang sahabat Nabi? Dia yang lebih paham dengan hadis-hadis Nabi, dia yang lebih paham dengan agama. Nah ini sekarang kita ini banyak yang kayak gitu. Kadang kita ini kalau memang keliru, kalau salah nggak apa-apa. Bapak ini kita ini ya, kalau salah sesuatu, terus kemudian pas ngaji tahu kalau kita salah. Sekali lagi ya, pas ngaji atau dikasih tahu, kita tahu kalau ini salah, akui dulu itu salah. Satu. Yang kedua, jalankan aja. Salahnya tidak taunya bapak tuh nggak dosa. Wa may ya'mal su'an bijahalah, kata Allah, orang yang melakukan keburukan karena nggak tahu, tsumma taba, kemudian dia taubat, Allah terima taubatnya. Nggak dosa, nggak. Cuma yang bikin susah itu ketika nggak mau disalahin. Ini bahaya ini. Paham gak kira-kira Pak ya? Kayak, maaf ya Pak ya, kayak iblis. Iblis itu tahu salah, kenapa nggak sujud, malah nyari pembenaran. Kan saya lebih baik. Nah ini kan nyari pembenaran namanya. Itu yang Nabi bilang sombong, al-kibru batarul haq. Yang namanya sombong itu awalnya ciri-ciri utamanya menolak kebenaran. Dikasih tahu nggak mau, ngelihat mungkin masih muda ini mah, masih bau kencur katanya ini kan.
Yang ngasih tahu juga masih imut-imut, ini tahu apa kamu? Bapak ini udah makan asam garam kehidupan. Asam garamnya dimakan ini kan, Allahu Akbar. Ya, kita ya itu kadang-kadang. Ya mungkin saudara belum kurang jauh pengalamannya. Kalau bapak mau udah berpengalaman bertahun-tahun saya. Ya pengalaman yang banyak kan belum tentu ilmunya banyak. Maksudnya gitu maksudnya ya. Ini penting sekali Pak, penting saya sampaikan ya, agar kita agak sedikit merunduk ya maksudnya ya. Kita kepada apapun siapapun kita, saat ketika memang bertentangan dengan agama, memang ada yang keliru, nggak apa-apa, nggak masalah, akui saja. Oh gitu. Terus gimana dong selama ini? Cari solusinya, perbaiki dirinya. Itu baru mantap, itu benar itu. Tapi kalau dikasih tahu salah terus kemudian cari pembenaran, ini bermasalah, ini sombong, itu sombong. Naudzubillah min dzalik. Dan nggak bisa ilmu itu diterima sama yang sombong. Bapak-bapak duduk di sini kan karena bapak nggak ada sombongnya. Kita maaf ini, walaupun sambil menunduk seperti ilmu padi kan, menunduk kan, lama-lama tidur ini kan ya, seperti ilmu padi ya, semakin berisi semakin menunduk ya, itu ya katanya gitu katanya ya. Itu karena bapak nggak sombong. Kalau bapak sombong nggak mau ngaji, apalagi sama orang kayak kita, saya kayak begini kan, alah apa tuh pintar ngomong doang, misalnya ini kan, bisa aja ini kan. Allah, nggak ada SLC-nya, nggak ada. Saya aneh Pak, minta maaf kalau ada nama-nama saya mencantumkan LC MA, bohong itu mah. LC mah lulusan Ciampea tah itu mah ya, nggak ada. Saya nggak punya titel, cuman orang kadang-kadang di undangan, di flyer gitu, biar kelihatan keren, tambahin LC. La ilaha illallah. Saya kadang negor, kadang lupa mau negor, tapi LC ya udahlah, lulusan Cibinong lah gitu misalnya gitu kan, gitu aja lah kan. Jadi ya itu minta maaf. Jadi kalau nggak ada ininya, nggak ada titelnya, nggak ada apa-apanya, ya nggak masalah lah maksudnya kan. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya, itu saja kalau saya mah ya. Nah kembali, itu syarat utama. Nggak boleh ada yang terhalang air, dan nggak boleh ada yang merubah air di atas kulit kita. Ya, pastikan itu ya. Nanti kasih tahu juga sama ibu-ibunya. Jadi kadang orang tuh salah paham. Pak, mandi junub itu gimana? Yang penting sampoan. Loh, yang penting sampoan katanya. Lah kalau samponya habis gimana ini? Jadi yang penting keramas jadinya. Ini kan keliru ini kan. Kan banyak ini di kampung-kampung kita begitu kadang ya. Yang penting keramas katanya. Ya Allahu Akbar ya. Rukun wajibnya apa? Mudah sekali. Kalau tahu ilmunya itu gampang sekali. Hidup itu sangat mudah ya. Ini agak ini sedikit Pak ya, kecepit sedikit. Ya, jadi rukun wajib itu yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah menghilangkan najis. Yang ketiga itu meratakan air ke seluruh tubuh. Nah itu aja dulu intinya. Pertama niat, yang kedua menghilangkan najis kalau ada najis di badan, yang ketiga adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Wis itu aja, sampun ya, dia. Itu aja sebenarnya, selesai udah. Nggak usah ribet-ribet. Ada niatnya. Kalau misalnya contoh ada najis, mungkin darah, mungkin belum istinja, habis buang air belum istinja, kan ada najisnya. Istinja dulu berarti, hilangin dulu najisnya. Yang ketiga, ratakan air dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gampang apa enggak Pak? Gampang. Apalagi kalau Bapak lebih gampang kalau ada kolam renang di rumah. Jebur aja udah itu kan, dalam niat udah selesai masalah kan, bisa junub berjamaah malah kalau gitu ya. Ini kan. Ya jadi rukun wajib itu ini aja 3. Jadi nggak perlu sabun, itu nggak wajib. Keramas itu nggak wajib. Sikat gigi itu nggak wajib. Air anget itu nggak wajib itu ya. Jadi nggak perlu itu. Yang penting 3 ini aja, niat, ilangin najis, sama meratakan air. Nah, cuma sama ulama tuh diperinci aja niatnya gimana nih. Kalau niatnya saya niat mandi wajib, wes selesai beres. Dalam hati aja, saya niat mandi wajib ketika air pertama kali mengenai badan. Bapak udah jebur, lupa niat, nggak apa-apa, ambil lagi, guyur dalam hati niat, saya niat mandi wajib, selesai.
Bukan sebelum ciduk atau sebelum nyiram ke badan udah niat, bukan. Niatnya bertepatan dengan apa tadi? Air kena badan. Ya, jelasin ya. Jadi nggak perlu ragu-ragu, nggak usah. Begitu aja caranya. Niatnya itu. Jadi nggak boleh cuman saya niat mandi doang, nggak titik. Mandi apa ini kan? Saya niat mandi. Mandi apa kata malaikatnya? Ini jadi bingung ini kan ya. Mandinya nggak jelas sebenarnya. Jadi karena mandi itu ada yang ibadah, ada yang bukan ibadah. Mandi yang sehari-hari, yang 2 kali sehari, kalau mandi itu juga ya. Jadi kalau mandi yang 2 kali sehari atau mandi yang tiap hari, itu bukan mandi ibadah kan Pak? Itu mandi kebiasaan. Makanya nggak cukup kita hanya niat, saya niat mandi, nggak cukup. Cuma mandi kebiasaan kita baiknya dijadikan ibadah. Mandi kebiasaan kita. Bapak kalau mandi nanti kan mandi Pak, atau udah mandi lagi jangan-jangan ya, selalu Masya Allah ya, luar biasa. Belum juga dapat ilmunya udah diamalin dulu ya. Ya, jadi kalau nanti mandi, Adi mah nggak paham, Adi nggak usah ketawa Adi mah ya. Jadi kalau mandi itu sekarang ini mandi kita yang hari-hari itu kan buang-buang air sebenarnya kan. Bener-bener buang-buang air, emang airnya dibuang kan. Kalau nggak jadi ibadah sayang Pak. Maka mandi kita ini mestinya diniatin ibadah. Bapak mandi karena apa? Niatnya ibadah. Saya niat mandi biar seger untuk sholat. Ini niatin ibadah. Saya niat mandi agar apalagi bersih, karena Allah seneng sama yang bersih. Bukan biar bersih karena mau ketemu doi. Oh, ini ya, bukan ini ya. Doi yang mana satu ini kan? Ini enggak, itu enggak jadi ibadah. Saya niat mandi itu biar saya bau badan saya enggak mengganggu orang. Kadang-kadang kan orang nggak nyaman dengan bau badan kita ataupun keringat kita gitu kan, bau ketek apa segala macam. Apalagi Masya Allah Tabarakallah ini kan banyak sekali produksi keringat. Nah ini hilangkan itu, menghilangkan bau badan, kemudian tujuannya tidak mengganggu orang, ibadah. Ini jangan salah ini. Kemudian yang keempat, niat mandi biar menjaga nikmat Allah badan kita ini. Bapak misal ini dari Pak Galih ini. Seneng nggak saya pakai Pak? Seneng nggak saya pakai? Senang Pak Desi. Kalau saya cuci, saya rawat, seneng nggak Pak? Seneng. Allah juga gitu. Kalau ngasih, Allah tuh udah kalau ngasih nikmat, terus kita jaga, Allah tuh seneng. Jadi bukan kita ngejaga kesehatan badan itu ya Allah seneng. Tapi kalau Bapak ngerokok, maaf ini ya kalau ada yang ngerokok ya, Allah nggak seneng. Karena saya udah kasih kok dirusak. Ya kayak Bapak udah ngasih motor, misalnya minjemin motornya dibiarin aja, bensin kosong dibiarin, oli nggak pernah diganti. Gimana sih, saya udah, pasti Bapak kecewa nggak? Kecewa. Ini penting ini nikmat Allah, badan kita ini nikmat Allah. Makanya Allah bilang la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan bunuh diri. Allah tuh ngelarang sekali yang namanya bunuh diri. Kenapa ini Pak bunuh diri itu nggak boleh itu kan? Kan ini kan karena satu ya badan bukan punya kita, yang kedua Allah tuh kesel, udah dikasih nggak tahu terima kasih gitu loh maksudnya kan. Ini penting ya Pak ya. Maka kita mandi itu tujuannya menjaga nikmat Allah. Bapak pakai minyak zaitun, rambutnya kayak Nabi, atau pakai lotion atau apa untuk menjaga badan, atau minum suplemen vitamin. Niatnya tadi itu menjaga karunia Allah. Allah tuh seneng kalau nikmatnya itu dijaga itu ya. Jelas ya Pak? Terus niat mandi apa lagi? Niat mandi mengamalkan sunnah. Ini kalau nggak ngaji nggak ngerti pasti. Yakin sana, yakin. Tanyain. Kita mau data statistik silahkan. Kalau bikin angket atau survei atau apalah namanya, kuesioner lah namanya. Apakah Bapak mandi? Nah, misalnya pertanyaan itu, apakah Anda mandi? Ya. Apakah Anda niat setiap kali mandi? Cek kalau nggak percaya. Kalau nggak punya ilmunya nggak bisa, ini nggak bisa ngamalin, nggak bisa. Karena niat aja perlu ilmu. Yang udah belajar, udah berilmu aja belum tentu diamalkan. Apalagi yang nggak berilmu gitu loh maksudnya. Nah ini penting. Jadi itu setelah ini kalau mandi itu niat. Walaupun mandi biasa.
Niatnya juga adalah untuk di antara niat mandi lagi, niat mandi untuk memuliakan ilmu agama, li ta'zimil ilmi. Apalagi kalau mau ngaji kayak gini atau mau ngaji kemana misalnya, mau hadir majelis zikir misalnya, niat untuk memuliakan majelis zikir. Niat juga untuk memuliakan sholat, karena ini sholat perjumpaan kita dengan Allah. Bapak mau kondangan aja mandi, ada Pak yang kondangan belekan, Pak? Enggak, pasti wangi, batiknya digosok dulu, seragaman sama keluarga, ijo-ijo semua udah kayak lumut. Misalnya kan, pink-pink semuanya ini kan. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma untuk ketemu makhluk aja kita kayak gitu, Pak. Gimana ketemu yang punya makhluk ini? Allah Jalla wa'ala ya. Maka mandinya itu diniatkan. Diniatkan. Niat nanti ya, setelah ini mandi itu niat. Kalau udah niat beberapa niat dalam hati itu udah niat udah nggak tahu lagi nih niat apa lagi ya. Wes, dah kita niatin, saya niat mandi seperti niatnya orang-orang soleh. Sudah selesai. Pokoknya saya niat seperti yang diniatkan oleh orang-orang soleh semuanya. Kalau lagi mandi itu gimana? Para wali-wali itu mandi nggak sembarangan, makanya pemandian mereka tuh jadi barokah. Itu airnya saja bisa barokah. Dulu Imam Syafi'i, jangan salah ini Pak ya, kita nggak bicara khurafat dan bid'ah ini ya. Imam Syafi'i itu lagi sakit. Imam Syafi'i itu ya lagi sakit, terus kemudian kembali dulu. Sebelumnya Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i, itu lagi sakit. Didatangi Imam Syafi'i, dijenguk sama gurunya yang tercinta, diajak ngobrol, ngomong, didakwahi ya, ngobrol mungkin diskusi mungkin apa, didoakan Imam Syafi'i, pulang Imam Syafi'i sembuh. Cuma karena Imam Syafi'i ini kepikiran muridnya sakit, ikut sakit. Sampai begitu ya, hubungan murid sama guru tuh begitu kadang-kadang ya. Akhirnya karena sakit, terus Imam Ahmad bin Hambal itu, Imam Syafi'i minta dari Imam Ahmad bin Hambal untuk dipinjamkan jubahnya, gamisnya Imam Ahmad bin Hambal. Buat apa Pak gamisnya itu? Jubahnya itu, jubahnya direndam air, lalu terus airnya itu dipakai buat mandi, sembuh. Ini kan ya nggak bisa. Kalau berkah itu masalah yakin Pak, berkah mah nggak nongol masalah berkah itu, masalah yakin masalahnya. Cuman kalau salah yakin ya nggak yakin barokah, pasti nggak bisa meyakini barokah itu, nggak bisa. Kita ngomong ini air Zam-Zam ini penuh barokah, ngomongnya ke orang Kristen nggak nyambung Pak, karena barokah itu keyakinan kita ini. Ya jelas ya. Kok jadi kesana ini ya? Jadi kemana tadi ya? Intinya mandi kita itu niat, walaupun bukan mandi wajib Pak ya, diniatin aja. Niatnya pokoknya saya niat mandinya orang seperti niatnya orang-orang soleh. Kerangkum semuanya langsung. Jadi nggak capek-capek Bapak kan? Pokoknya saya ngikut aja lah orang-orang soleh niatnya apa dalam mandinya, saya juga niat begitu juga. Kan enak begitu kan? Dan tenang Pak, tenang. Ini mah nggak usah takut riak niat mah. Nggak ada riak dalam niat. Mau apa coba riak dalam niat tuh gimana? Orang kita dalam hati, kita sendiri sama Allah yang tahu. Jadi nggak bakal bisa niat, nggak bakal bisa riak ini. Amalan yang paling aman dari riak itu niat. Itu paling aman. Makanya suruh perbanyak niat soleh itu, jangan sedikit ya Pak ya. Terus menghilangkan aja sudah, meratakan air. Ini semua bahagian tubuh yang zohir dibasahi air. Yang zahir itu yang kelihatan. Termasuk Pak, maaf sekali, lubang dubur ketika jongkok. Yang kelihatan ketika jongkok, duburnya itu juga wajib kena air. Termasuk juga kalau dalam kitab fikih itu ya, termasuk orang yang belum sunat, misalnya sampai keburu balik belum sunat. Ini bahaya ini kan, belum khitan. Maka maaf sekali, kepala zakarnya harus dikeluarin dari kulit yang perlu dikhitan tadi itu, disiram. Perlu itu. Termasuk juga bagi ibu-ibunya itu kemaluan depannya, farjinya itu harus ketika dia jongkok itu yang kebuka itu harus kena. Jadi ini perkara-perkara yang mungkin suka terlepas pandang begitu ya. Ketiaknya lipetan-lipetan
ininya nih, lipatan laci 2, laci 3, laci 4-nya ini kan, beberapa lacinya. Itu juga dibersihin semuanya, dikenain air semua, harus semuanya. Rambut apalagi. Terus kemudian selanjutnya naik ke atas ya. Hal yang mewajibkan mandi. Orang mandi wajib itu ada beberapa sebab. Yang pertama jima. Saya mudahkan dulu nih, saya kasih bahasa sederhananya dulu ya. Yang pertama jima, yang kedua keluar mani, yang ketiga mati, yang keempat haid, yang kelima nifas, yang keenam melahirkan. Ada 6. Pertama jima. Jima ya Pak ya. Yang kedua keluar mani, walaupun gak jima, atau jima tapi gak keluar mani, salah satunya aja udah wajib mandi. Yang ketiga mati. Mati jelas wajib dimandiin maksudnya, bukan dia mandi sendiri itu ya, gimana matinya ini ya. Pokoknya mati itu sebab dimandikan, sebab wajib mandi gitu. Kemudian haid, nifas, sama melahirkan. 6 ini dah. Itu yang diwajibkan. Nah, kalau mau diperinci, akhirnya jadi gini nih bahasa fikihnya. Apa itu jima? Nah, itu gitu jadinya. Jima adalah masuknya minimal kepala zakar atau seukuran kepala zakar. Oh, ini bahasa fikih, ini baru bahasa fikih ini ya. Masuknya minimal seukuran kepala zakar ke dalam kemaluan, baik kemaluan depan atau kemaluan belakang. Naudzubillah min dzalik. Nggak boleh kemaluan belakang, walaupun kepada istri pun dia dilaknat sama Nabi SAW. Mal'un man ata imra'atahu fi duburiha. Terlaknat itu orang suami yang menggauli istri di duburnya. Kalau menggaulinya dari belakang tapi masuknya golnya tetap ke gawang yang sama. Nah, ini bahasa langit ini namanya ya. Kalau misalnya menggaulinya dari belakang itu boleh. Entah gimana itu, ya nggak tahu gimana lah, pikir sendirilah Bapak ini kan, Bapak lebih paham dan pandai daripada saya ini masalah kayak gini kan. Berpengalaman sejak 1928 kan Bapak kan. Tapi kalau salah gawang nggak boleh, kalau ke dubur haram. Nah, tapi kalaulah berlaku tetap wajib mandi. Jelas ya Pak ya, namanya jima itu bukan hanya di kemaluan depan, tapi kalaulah ada laki-laki yang menggauli laki-laki, wajib mandi. Dari belakang, mau nggak mau dari mana coba dia, ya kan? Nggak bisa. Naudzubillah. Nah terus, berarti pertanyaannya berubah. Kalau perempuan sama perempuan, wajib mandi apa enggak Pak? Enggak, apa yang dimasukin Pak? Enggak ada yang dimasukin. Gimana coba ini kan? Susah saya membahasakannya. Gimana mau mandi orang enggak ada yang syaratnya tadi kepala zakar. Seukuran itu minimal. Jadi enggak mesti masuk semua sama badan-badannya. Cukup dengan kepalanya aja masuk. Ini bahasanya luar biasa nih. Ini tolong sedikit ada nanti ya disensor. Tit gitu kan biasanya kalau di TV. Gitu ya. Kalau ukuran kepala zakar itu minimal. Jadi kalau masuk tapi nggak sampai kepala zakar semuanya masuk, nggak wajib mandi. Jelas Pak? Mau kasih contoh lagi? Mau lebih mau di skip aja ini kan ya kan? Misalnya kepala zakarnya 5 cm, gede banget ini 5 cm ya, atau 2 cm. Masuknya cuman setengah cm, maka nggak wajib mandi. Jelas ya Pak ya? Kira-kira jelas sampai sini ya. Tapi kalau ada yang nggak punya kepala zakar, ayo. Mungkin ya nggak tahu lah kecelakaan, mungkin karena dipotong istrinya mau kawin lagi, naudzubillah min dzalik. Nggak punya kepala. Jadi ini udah hantu jeruk purut ini, nggak ada kepalanya ini kan. Nah, terus gimana ini? Jadi kata ulama fikih, seukuran kepalanya. Kira-kira seukuran itu masuk baru wajib mandi. Berarti tadi kalau perempuan sama perempuan nggak wajib mandi. Kalau ada yang memasukkannya ke mulut, atau ke kuping, ataupun kemana, ke hidung atau kemana, wajib mandi apa enggak Pak? Enggak, karena bukan ke kemaluan. Jadi kemaluan depan, kemaluan belakang sama-sama wajib mandi. Tapi selain kemaluan itu tidak wajib mandi. Ini terlalu dalam ya. Allahu Akbar, puyeng kepala ya. Dari orang yang yakin masih hidup.
Maksudnya kalau udah mati, ada orang menggauli mayit sampai diperkosa bahkan. Nah ini maka mayitnya kalau udah dimandiin, terus digauli, kok mayitnya cakep ini, misalnya ini, atau istrinya sendiri, terus kemudian akhirnya dia menggauli mayit jenazah istrinya sendiri, padahal udah dimandiin. Tadinya cuman mau ya kecupan di kening yang terakhir lah ini, ternyata lebih dari kecupan lagi. La ilaha illallah. Bagaimana si mayit? Apakah dimandikan lagi? Tidak, karena sudah dimandikan karena meninggal. Terus sudah meninggal, udah nggak terkena beban syariah, maka nggak wajib dimandikan lagi. Dari orang yang jelas jenis kelaminnya, ini masalah jarang sekali terjadi. Kalau ada kemaluannya dua, gitu ya, dia hanya pakai yang kemaluan laki saja dimasukkan ke kemaluan perempuan, belum wajib. Dia hanya memakai kemaluan perempuannya dimasukkan oleh laki-laki, itu juga nggak wajib. Dua-duanya dipakai baru wajib. Entahlah gimana cara makainya, nggak perlu diperdalam ya. Yang kedua, yakin keluar mani. Ini bapak tinggal baca sendiri, syarat-syarat mani juga nggak perlu dijelasin. Bapak mah udah balik, bolak-balik malah kan, jadi udah tahu banget mani itu kayak apa. Tapi bolak-balik bukan balik doang nih ya. Tapi kalau anak-anak penting. Ini kan pembahasan fikih ini kan mencakup semua usia. Jadi kalau anak-anak kadang nggak ngerti dia. Dan jangan tabu menceritakan tentang mani kepada anak-anak kita. Kalau udah keluar kayak gini, dek, kak, berarti kakak udah kena dosa sendiri, udah balik namanya. Kasih tahu, daripada dia taunya dari video, daripada dia taunya dari macam mendingan dari bapak. Jadi penting itu dikasih tahu, kan tidak boleh menyentuh antara pusar sampai lutut, itu nggak boleh disentuh sama orang sembarangan. Nah, itu penting itu. Kalau enggak, naudzubillah kan. Terus perkara yang haram untuk wanita haid atau nifas. Maaf, kembali ke kanan dulu, sorry. Perkara yang diharamkan ketika junub. 1, sholat. Dan yang semisal sholat, yang paling pojok kanan atas. Hal-hal yang diharamkan kalau mandinya nggak sah. Kalau belum mandi, dia tidak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan. Yang pertama, sholat. Orang lagi junub haram sholat. Sujud tilawah, sujud syukur, ini nggak boleh dilakukan tanpa wudhu, tanpa suci dari hadas. Yang kedua, tawaf. Selama haji dan umroh, yang wajib suci hanya tawaf. Jadi bapak misalnya nanti kalau umroh, amin. Nah gitu dong, aminin aja, berat banget pak ini kan, amin aja dulu lah kan. Amin aja ini ya. Itu yang wajib punya wudu, yang wajib suci dari hadas dan najis hanya tawaf. Sa'i, bapak nggak punya wudu, sa'i ini sah. Sa'i itu antara Sofa Marwa, ya. Tawaf antara Ka'bah, keliling Ka'bah itu. Wukuf di Arafah, nggak punya wudu, sah. Mabit di Muzdalifah, melontar jumroh di Mina, semuanya kalau nggak pakai wudu sekalipun sah, hanya tawaf aja. Karena Nabi bilang at-tawafu bimanzilati sholah. Tawaf itu sekedudukan setara dengan sholat. Semua syarat sholat disyaratkan syarat dalam syarat tawaf, kecuali kata Nabi kalian boleh ngobrol, boleh ngomong, nggak batal. Kalau sholat nggak boleh ngomong. Itu bedanya diantara sama boleh gerak lebih dari 3 kali. Nah maka begini nanti, kalau kita datang ke Masjidil Haram, maka ada tawaf kedatangan, nggak ada tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid untuk Masjidil Haram adalah tawaf. Bapak nanti boleh, sebagaimana ada sholat hajat, sholat karena ada hajat yang diinginkan, bapak tawaf hajat. Boleh, karena tawaf itu saya tawaf mau 14 kali boleh gak? Boleh, minimal 7 satu set itu 7. Nanti saya mau tawaf lagi itu tawaf sunnah. Boleh, sama kayak boleh memperbanyak sholat sunnah, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Itu boleh tawaf itu ya Pak ya. Terus menyentuh mushaf ini nggak boleh. Menyentuh Al-Quran nggak boleh. Orang yang nggak punya wudu, orang yang nggak punya yang junub atau nggak punya wudu tadi sama ya, nggak boleh megang Al-Quran atau sesuatu yang tertulis Quran di dalamnya. Kemudian nggak boleh bawa itu nggak mesti menyentuh. Kalau misalnya ini ada Quran, saya masukin ke dalam tas.
Saya membawa tapi tidak menyentuh. Ini juga harus punya wudhu. Jelas ya Pak? Kecuali Bapak masukin selain Quran barang-barang lain. Nah nanti niatnya, saya niatnya nggak bawa Quran, saya niatnya bawa barang-barang. Nah itu nggak apa-apa, nggak punya wudhu juga. Jelas ya? Terus kemudian berdiam atau mondar-mandir di masjid. Orang junub nggak boleh duduk di masjid, ini nggak boleh, haram. Kecuali 2 orang, Nabi dengan Sayyidina Ali. Itu dalam riwayat hadis itu ya. Ya khususnya Nabi SAW, walaupun junub boleh, itu saja. Yang lainnya nggak boleh. Itu hukum daripada ketetapan daripada Nabi. Kemudian kecuali orang yang uzur, ya jelas. Orang yang uzur misalnya itikaf di masjid, mimpi junub, tapi sama DKM dikunci dari luar. Ini uzur jelas ini. Atau pas lagi mau keluar, ada yang mau nagih utang. Mau mandi misalnya, waduh kalau saya itikaf dulu deh kalau gitu kan. Ini uzur ini misalnya ini kan. Lebih menakutkan daripada singa dan harimau itu kayaknya ya. Orang yang mau nagih hutang ini kan. Nah itu diantara bentuk uzurnya lah intinya. Intinya kalau dia takut keluar, takut keamanannya tidak terjamin misalnya, maka boleh junub di masjid terlebih dahulu. Yang keenam, baca sebahagian Quran. Sebagian aja nggak boleh, apalagi seluruhnya. Ya, terus kemudian ini perkara yang diharamkan untuk wanita haid atau nifas, ini sekalian ya Pak ya. Nomor 1 sampai 6 sama, sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, berdiam di masjid, sama membaca sebagian Quran, itu sama. Haid, nifas juga nggak boleh. Tambahannya nomor 7, puasa. Orang junub boleh puasa, orang haid nggak boleh puasa. Walaupun dikit-dikit mau maghrib, udah dikit lagi mau maghrib, mau beduk, ini udah nyiapin bukaan, haidnya keluar, maka puasanya batal, wajib diulang. Nah ini rugi, nggak rugi, ada nilai pahalanya, tenang aja, Allah mah nggak pelit, tenang. Yang ke-8, melintasi masjid, khusus orang haid ini. Haid dan nifas nggak boleh melintasi masjid. Ini masjid melintas itu gini, ini lewat satu pintu, keluar di pintu yang lain, itu namanya melintas. Kecuali kalau dia pakai pembalut. Kalau dia pakai pembalut, maka keluar dia dari satu pintu ke pintu lainnya makruh, tapi nggak haram. Karena nggak takut mengotori masjid, nggak takut netes-netes darahnya ya. Tapi kalau berdiam di masjid walaupun pakai pembalut itu tetap haram. Jangan disamakan Pak hukumnya ya. Kan pakai pembalut udah, bukan masalah mengotori atau tidak mengotori masjid Pak. Kalau orang haid ini nggak boleh berdiam di masjid, ini semua mazhab begitu. Nggak ada yang perbedaan pendapat tuh, nggak ada ini. Pokoknya wanita haid haram berdiam di masjid. Mau alasan ada maulid kek, mau alasan karena Isra Mi'raj kek, mau alasan kek, apa aja alasannya, nggak bisa, nggak boleh. Tetap dia dikasih tempat mungkin di luar, di depan. Bagi ibu-ibu yang haid silakan kami sediakan kursi-kursi misalnya di sekitar, atau kasih karpet di depan sana yang tidak masuk ke area masjid. Itu caranya. Jadi mereka tetap boleh ikut, nggak masalah. Tapi kita kasih fasilitas tambahan yang bukan area masjid boleh masuk. Nah saya nggak tahu ini sebelah ini masjid bukan ini? Masjid yang sebelah sana lagi, yang kayak bawahnya itu masjid juga masih ya? Nah masjid berarti belum boleh ibu-ibu juga. Kecuali kalau ini adalah TPA, ini bukan masjid. Nah ini walaupun nempel sama masjid, tapi areanya udah diwakafkan awal itu memang bukan buat masjid, buat TPA. Boleh ibu-ibu mesti ke ini ya, masuk ibu-ibu yang haid. Terus kemudian yang ke-9, ingat ini Pak, talak, cerai. Cerai itu kalau wanita lagi haid haram, dosa. Yang dosa bapaknya. Karena yang menjatuhkan cerai itu siapa? Suami, bukan istri. Istri nggak bisa jatuhin cerai. Istri bisa gugat, tapi bukan nggak bisa jatuhin, hanya bisa menggugat aja, belum tentu dipenuhi oleh hakim. Jelas siapa ya? Nah, mencerai saat ketika wanita lagi, istri lagi haid, hukumnya haram dan sunnah rujuk langsung. Sunnah langsung rujuk.
Rujuk tuh gampang, saya rujuk kamu lagi. Udah gitu aja, pakai ucapan aja, saya merujuk kamu lagi. Nanti tunggu haidnya selesai dulu, baru dicerai lagi. Kalau benar-benar mau cerai, kalau nggak jadi cerai ya ujungnya punya anak lagi. Itu dia, gitu aja gitu kan. Katanya mau cerai tapi ujungnya punya anak lagi ini kan. Yang ke-10 terakhir. Nah, ini Pak. Wanita haid itu haram Nah, kalau dijima itu udah pasti. Haram juga dalam mazhab Imam Syafi'i, haram disentuh oleh suaminya antara pusar sampai lutut dengan syahwat. Ini kalau bahasa fikih lain itu bersenang-senang antara pusar sampai lutut. Kalau nanya ke anak-anak nggak ngerti ini bersenang-senang tuh apa deh, nggak ngerti namanya. Dalam kitab Safinatun Najah, kitab kecil itu biasa diajarkan ke anak-anak. Itu haram bagi wanita haid itu diantaranya al-istimta'u baina surah wa rukbah, bersenang-senang. Itu bahasa terjemahan. Apa pula bersenang-senang antara pusar sampai lutut? Yang maksud bersenang-senang adalah menyentuh dengan syahwat antara pusar sampai lutut. Pusar sampai lututnya siapa? Istri. Ya, maksud saya Pak, istri, bukan istri tetangga ya, gitu ya. Ini istri ya. Maksud saya bukan antara pusar dan lututnya suami. Nah, ini dia. Ini perlu dimasukkan ini. Potong videonya kasih ke istri kita. Nah, itu ya. Maksudnya begini, Pak. Oh, insyaallah. Haid itu ada nyinggung aja Pak ya ini ya. Jadi gini Pak ya, haid itu tidak mencegah istri berbakti kepada suaminya, melayan seksual suaminya. Tidak mencegah. Kenapa? Karena yang diharamkan itu gini. Tadi suami menyentuh paha atau sekitaran kemaluan, sekitaran antara pusar dan lututnya istri. Itu yang nggak boleh. Suami ke istri itu yang haram. Yang dosa siapa? Suaminya. Tapi kalau istri kembalikan ke suaminya, nah itu boleh Pak. Dan Nabi juga gitu maksudnya. Maksudnya Nabi itu ketika Sayyidah Aisyah itu haid, maka sama Nabi itu dipeluk. Tetap boleh gitu. Jadi yang penting kata Nabi, dah kamu pakai sarung. Sarung itu berarti antara pusar sampai lutut. Selebihnya kan berarti halal, boleh dimainin. Maaf ini kalau bahasanya dimainin Pak ya. Boleh dinikmati bapak itu ke istri. Lah istri ke bapak udah halal 100%. Ayo mainin lah misalnya ini kan. Ini contoh sederhana, minta maaf ini bahasanya ya. Agak sedikit vulgar, minta maaf ini kajian sekarang agak hot ini ya. Ini 18++ ini mamalah ya. Ini ya. Adi berapa dia ini? Oh iya 21 ya. Jadi yang kayak gini ini penting. Karena kadang-kadang ya bukan apa. Kalau haidnya cuma seminggu itu pun udah berat Pak. Berat. Apalagi kalau haidnya 15 hari. La ilaha illallah, tiap bulan lagi. Allahu akbar ini kan. Itu sangat puasanya sangat panas dingin itu ya puasanya ini. Pagi, sore, siang, malam puasa terus itu. Nah ini maka penting kefahaman dari si istri itu sendiri. Jadi wajib tetap kalau suaminya minta, selama itu tidak perkara yang haram, wajib itu istrinya, selama tidak ada udzur. Istrinya mungkin lagi sakit dan sebagainya, itu udzur ya. Tapi selama istrinya nggak udzur, wajib istri itu. Karena kaedahnya adalah yang penting keluar, bukan masuk. Ayo ini yang paham langsung Pak ya. Paham nggak Pak? Kaedah ini bukan kaedah fikih ini Pak, ini kaedah saya ini Pak ya. Itu kan Pak ya. Yang penting keluarnya Pak, bukan masuknya. Kalau laki-laki itu udah keluar, beres, sudah masalah semua. Belanja ayo nggak apa-apa. Biasanya begitu ini kan. Karena litas kunu ilaiha itu di mana letaknya? Dalam Al-Qur'an itu kan inna min azwaj khalaqa min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah menciptakan istri itu litaskunu ilaiha agar kalian suami tenang, mencari ketenangan dari istrinya. Jadi sakinah itu adanya di mana coba? Kan suami nyari sakinahnya itu ke istri. Tenang-tenangnya suami itu kapan Pak?
Nah, ini Bapak tahu sendiri pasti. Ya, ini kan jelas ya. Sangat paham ini masalah kayak gini Pak ya. Dari tadi fikih macam-macam nggak paham saya ini. Cuman masalah yang terakhir ini sangat harus dipahami. Gitu ya. Istrinya harus paham maksud saya ini ya. Ini penting. Jadi maksudnya nggak ada istilah aduh Pak capek. Bukan masalah jimanya. Karena kan nggak mesti jima. Dan kalau laki-laki itu kalau yang satu itu idza qama dzakarur rajul itu bahasa ulama, ini bukan bahasa saya ini. Kalau udah tegang yang satu itu dzahaba thulutsu aqli, sepertiga akalnya hilang. Coba kayak apa itu kan? Nah, ini makanya penting sekali disampaikan ke perempuan-perempuan kita. Ini wanita solehah justru. Ini mau jadi wanita solehah nggak? Astagfirullah. Bisa aja emang Ustadz ini kan memang selalu ada aja bahasanya ya. Nah itu aja mungkin. Untuk sunah-sunahnya insya Allah sudah pernah saya sampaikan. Dan tinggal Bapak baca, Bapak foto juga boleh. Nanti sunahnya mandi gimana, abis ini mau praktek juga boleh. Kan hari Sabtu ini makanya. Ya weekend maksudnya ini ya. Jadi boleh, oh saya mau ngamalin ilmu saya mah. Alasan aja ini kan. Ya ada bapak-bapak yang mau tanya silakan. Ya Pak Galih ini. Waalaikumsalam. Saya izin minum ya. Silakan. Ini berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran. Iya, pada waktu mau beli itu selesai sholat begini, saya berangkat, masih punya wudhu. Oke. Sampai tempatnya kentut gitu. Ya. Terus mau beli Quran. Niatnya kan beli ya. Iya. Saya pernah dengar kalau niatnya beli tidak untuk membaca saat itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi saya masukin ke tas, saya tenteng. Tapi pada waktu itu kan udah bayar segala kan terima ya. Ya, tapi udah kentut. Iya. Ya, gini. Saya harus wudu dulu, terus beli ngambil lagi. Gitu. Nah, ya. Ikut madhab Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i ya, saya bilang ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran. Ini pemahamannya. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang disucikan. Nah, disucikan di sana suci dari madhab Imam Syafi'i, suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, suci tangannya dari najis. Nah, jadi najis tangannya nggak boleh najis, megang Quran tuh. Kemudian suci dari hadas kecil punya wudu, suci dari hadas besar nggak junub, nggak haid. Ini pemahaman madhab Imam Syafi'i. Walaupun niatnya mau beli, mau baca, mau nulis, ya, semua niat-niat apapun, yang niat apapun, judulnya nyentuh. Apapun niatnya judulnya nyentuh. Maka menurut mazhab Imam Syafi'i nggak boleh, harus wudu dulu Pak. Ya. Yang boleh kalau Quran terjemah. Quran terjemah boleh tanpa wudu. Karena tulisan terjemahannya lebih banyak dari tulisan ayat Qurannya. Nah itu boleh. Nah, kemudian kalau Qur'annya misalnya dimasukin dalam plastik, terus kita niatnya bawa plastiknya, ini juga boleh. Niatnya bawa plastik saya mah, enggak niat ini. Atau enggak niat sama sekali, ini juga masih boleh. Yang enggak boleh niat sengaja bawa Qur'an, itu yang enggak boleh. Nah, kalau memang udah terlanjur nggak apa-apa, istighfar aja, insya Allah nggak masalah. Lagi pun memang masalah ini masih ada khilafiyah, masih ada perbedaan pendapat ulama. Jadi sebagian ulama lainnya masih boleh nyentuh tanpa wudu, bukan junub ya, bukan haid ya, tapi tanpa wudu masih boleh. Yang penting tangannya suci. Nah, itu sebagian ulama mentafsirkannya begitu ya. Jadi ada pendapat lain masih boleh. Tetapi baiknya nanti lain kali kalau mau bawa Quran, apapun niat dan tujuannya, pakai wudu. Ya, Pak Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang pertama. Istri. Apabila mau melaksanakan ibadah umroh, Ya. ada dari pihak travel memberikan syarat untuk
minum obat sehingga tidak keluar haid. Ya. Nah, itu hukumnya apa, Pak? Yang pertama. Yang kedua, pada saat kita tawaf itu kan harus ada dulu. Pada saat tawaf itu biasanya kan perlu ramai. Iya. Kita kentut. Kembali ke tempat itu susah. Kentut. Iya. Nah, batal wudu. Kemudian ada saran menggunakan spray, semprotan untuk wudu. Oh iya. Apakah itu sah? Tapi demikian dua pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah masalah istri yang meminum pil sebelum umroh agar menahan haid. Jadi ulama sudah memfatwakan memang boleh haid itu dicegah. Boleh. Selama syaratnya yang pertama bahan pilnya halal, yang kedua tidak menyebabkan mudorot. Misalnya jadi haidnya jadi susah nantinya, ataupun juga maksudnya setelah umroh maksudnya jadi penyakit yang mengganggu dia nantinya akan menjadi beban penyakit, ini malah tidak boleh. Tapi kalau kata dokter, kata bidan ini obat, makanya konsultasinya ke dokter kandungan ataupun juga bidan yang obatnya sudah dilegalkan dan dihalalkan, itu boleh diminum ketika sebelum umroh. Dan ketika dia waktunya haid ternyata tidak haid, apalagi haji Pak 40 hari. Maksudnya gini, dia pengen ibadah gitu, padahal sih nggak masalah. Cuma takutnya kan pas lagi waktu tawafnya itu. Kalau yang lainnya mah nggak perlu haid juga nggak masalah. Wukuf di Arafah haid nggak masalah. Cuma ketika takutnya lagi enak-enak tawaf haid, nah jadinya repot nantinya. Minum itu nggak masalah. Ya Pak ya, nggak masalah. Dan ketika waktunya haid ternyata dia nggak haid disebabkan karena minum obat tadi, maka dihukumi suci. Tetap dianggap tidak haid, halal melakukan tawaf. Yang kedua, boleh nggak wudu pakai sprayer, pakai semprotan aja? Karena untuk pergi ke tempat wudu jauhnya luar biasa capek, dan kedua nanti kehilangan rombongan. Nah, jadi pakai sprayer boleh kalau, sekali lagi ya, pakai sprayer boleh jika sampai ada air, tetesan air yang mengalirnya. Jadi kumpulin dulu airnya, atau kalau yang sprayer itu sampai kumpulin airnya sampai bisa ada menggenang walaupun dikit gitu ya, baru dipakai untuk wudu. Nah begitu. Jadi caranya seperti itu. Jadi kalau cuman di set itu namanya ngusap, bukan basuh. Beda ya. Kalau kepala boleh ngusap, yang lainnya harus basuh. Muka basuh, tangan basuh, kaki basuh. Nah basuh itu apa? Basuh itu harus ada tetesan air yang mengalir. Mau nggak mau harus agak menggenang dulu. Minta tolong kah atau bagaimana dengan kawan, atau kita spray sendiri sampai menggenang, atau spray kita buka dikit sudah menggenang, kita baru begini kan. Jelas ya Pak ya? Itu baru boleh. Tapi kalau hanya spray set sedikit terus diusap diratain, itu tidak sah karena tidak dianggap membasuh, hanya mengusap. Terakhir Pak Dami. Mengenai membawa Quran, kalau misalnya Quran itu dalam keadaan junub seperti Iqra ya, bukan. Ya. Sunnahnya itu dari kepala dulu atau kaki dulu kalau mandi? Ada yang ini yang mulainya. Kemudian yang ketiga mengenai perihal orang yang berjunub tidak boleh beraktivitas karena katanya dalam maksudnya akan mendatangkan kemiskinan atau seperti itu. Yang pertama adalah masalah Iqra. Iqra ini Pak, lebih banyak huruf Qur'annya atau huruf Iqranya? Kalau Iqra itu setahu saya dari jilid 4 akhir itu sudah mulai Qur'an. Jadi takutnya, dan Quran itu lebih padat. Kalau Iqra 1, 2 itu masih renggang-renggang tulisannya, jadi kelihatannya lebih banyak. Padahal lebih banyak Qur'annya.
Nah, kalau untuk tujuan anak-anak belajar, memang sama ulama diperbolehkan walaupun gak ada wudu gitu ya. Tetapi kalau bukan tujuan belajar, kayak tadi orang junub, terus kemudian dia bawa ikro, ini haram. Karena bukan tujuan belajar juga, dan bisa mandi dulu. Nggak mungkin dia belajar dalam keadaan junub juga nih kan, suruh mandi dulu ya. Tapi kalau hanya nggak punya wudu, ini masih bisa ikut pendapat yang kedua tadi. Atau karena memang niatnya belajar, itu nggak masalah. Kalau untuk niatnya belajar, untuk memang bawa tuh untuk belajar, itu masih diperbolehkan untuk anak-anak. Terus kemudian yang kedua adalah masalah tadi wanita apa tadi? Mandi. Nah, itu ada di sana, pojok kanan bawah. Itu sunah-sunah mandi. Urutannya kayak gitu. Jadi wudu, pertama kemaluan, kedua wudu, yang ketiga adalah basuh kepala sampai leher, dan ini sesuai dengan hadis begitu. Wudu sempurna. Ada yang beda tuh di wudunya. Sebagian riwayat Nabi wudu sampai kaki. Sebagian riwayat Nabi wudu sampai telinga, kakinya nanti terakhir setelah sekalian sama akhir mandi. Nah, itu sebagian riwayat. Jadi ada dua, terserah mau yang mana satu. Ini wudu, yang jelas wudu, habis itu basuh kepala, habis basuh kepala badan sebelah kanan depan, badan kanan belakang, badan kiri depan, badan kiri belakang. Nah, itu urutan mandi secara sunnah. Yang terakhir adalah masalah junub ya. Kalau lagi junub Pak, makruh untuk kita tidur lagi dalam keadaan belum mencuci kemaluan dan belum wudu. Makruh aja tapi ya, nggak sampai haram ya. Habis junub tidur itu makruh. Ketika biar nggak makruh gimana? Wudu dulu, minimal wudu walaupun yang wajib-wajib doang, baru tidur. Biar nggak makruh tidurnya. Begitu pula juga makruh makan minum. Nabi SAW melarang orang junub makan minum, beraktivitas tadi ya, masuk ke situ jadinya. Jadi makan minum ketika dalam keadaan junub belum wudu ya, belum kategori belum wudu, hukumnya makruh. Biar nggak makruh wudu, walaupun aduh mau mandi dingin, wudu aja. Ya, kalau karena dingin banget, ya udah wudu juga dingin, tayamum aja untuk menghilangkan kemakruhan beraktivitas tadi. Tapi apakah ada hubungan dengan kemiskinan? Saya wallahu alam. Yang saya tahu dalam hadis, malaikat tidak masuk, maksudnya malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada orang junub. Maksudnya kata ulama, orang junub yang enggak wudu. Kalau orang junubnya udah wudu, ngasih masuk. Malaikat ini malaikat rahmat, bukan malaikat Israel Pak. Israel mah tetap masuk ya, nggak bisa dihalang. Saya junub aja biar malaikat Israel nggak bisa masuk. Bukan, ini malaikat rahmat. Jadi kalau malaikat rahmat nggak masuk rumah, ya itu ya mungkin dengan kekayaannya, mungkin dengan kemiskinannya, mungkin dengan kesehatannya yang nggak masuk. Ya namanya malaikat rahmat, dia bawa kesehatan, kekayaan, ketenangan, kedamaian, macam-macam dengan malaikat rahmat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, salat duha biar dapat pahala haji umroh. Furoda lagi Pak, 350 juta. Oh, dilanjut sarapan katanya Pak, ada sarapan katanya habis salat duha, salat isyraq. Sabtu depan saya pamit. Bukan, biasa Sabtu kedua Cilebut. Minggu depannya baru pamit. Jadi sebulan ini cuma sekali ini doang. Paling besok Jumat besok saya khutbah Jumat di sini kan. Jadwal kan? Hah?